Waalaikumsalam. Selamat pagi anak. Pagi. Sehat? Sehat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi pembelajaran ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Boleh satu orang memimpin doa. Sebelum kita melaksanakan praktek, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini semuanya udah hadir? Hadir semua? Tidak. Satu orang? Siapa yang hadir? Kenapa Pak nih? Sakit? Oke. Karena ada satu teman kita yang sakit, ya semuanya kita mendoakan semoga Pak ini cepat lekas sembuh. Amin. Belajar seperti biasa. Amin. Kita berdoa surat Al-Fatihah. Lanjut dalam perjalanan di sini. Bapak minta sama kalian, tolong berdiri sini. Berdiri. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Relax. Mulai kalian dulu kembali. Oke, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan di pagi hari yang selain ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa yang disampaikan sekarang semoga buat kalian. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan atau melanjutkan materi dari yang kemarin kita membahas tentang namanya instalasi. Satu yang tadi sama kita bahas di awal-awal, yang kedua itu kemarin sudah membahas namanya IP address. Nah, yang untuk hari ini yang sekarang itu kita konfigurasi DNS server. Oke, di sini kita lihat. Kompetensi inti. Ya, sini kita lihat kompetensi inti atau tujuan pembelajaran. Di sini untuk elemen di sini itu pembelajaran kita apa? Kita belajar tentang ASD atau Admin Sistem Jaringan. Capaian pembelajaran pada fase ini, pertama kita yang ada namanya instalasi. Instalasi itu boleh apa saja. Tapi kalau yang di sini itu kita instalasi tentang Linux Debian di virtual. Kata Bunga tadi, ternyata Linux Debian itu merupakan sebuah sistem operasi yang sama dengan sistem operasi yang lain. Sistem operasi itu ada beberapa macam. Ada Windows, ada Linux, ada Ubuntu. Nah, yang di sini itu kita memakai yang Linux Debian. Yang minggu kemarin kita membahas tentang konfigurasi IP address. Yang dimana IP address itu sendiri pengamatan IP atau membangun sebuah IP. Tuh, yang keduanya tujuan di sini itu membuat DNS server. Nah, yang sekarang mempraktekkan itu kita adalah IP dan DNS. Barangkali di sini ada yang tahu IP, yang kemarin pernah dibahas sedikit tentang IP, boleh? Oke, Kaisa, boleh dulu. Gimana Kai? Kemarin
ASC dari komputer satu ke komputer lain. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebuah konfigurasi IP pada akhirnya itu menghasilkan, jadi menghasilkan atau menghubungkan satu komputer yang lain. Di sini kita lihat konfigurasi IP address. Sini. Nah, IP di sini katanya menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Jadi contoh ini, komputer yang ini, yang satu misalkan dari Rina punya komputer, Kaisa punya komputer satu. Kalian tahu nggak SerkIt? Tahu nggak SerkIt? Bluetooth tahu? Tahu. Fungsinya untuk apa itu Bluetooth? Mengirimkan atau data. Di sini juga IP ini bisa digunakan untuk mengirim sebuah file dalam skala besar menggunakan kabel LAN. Tapi di sini bedanya kalau misalkan kita udah paham tentang IP, contoh IP, komputer yang satu bisa melihat file di komputer yang lain. Itu bedanya. Itu keunikan dari sebuah IP. Kemudian ada yang namanya lagi tentang DNS. DNS atau domain nama server. Ada yang pernah dengar kata DNS? Belum? Oke. DNS atau domain nama server di sini tuh sebuah server yang dapat melayani permintaan dari user untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain pada website. Sini. Kita di sini ada fungsinya. Jadi sebuah DNS itu kalian pernah nggak mencari atau browsing sebuah atau program? Contohnya kalian tugas ASC. Nah, tanpa adanya domain itu, yang pertama kalian mungkin menemukan domain pengertian ASC langsung muncul. Nah, itu diterjemahkan dulu oleh domain server. Kalau misalkan nggak ada DNS, berarti bisa muncul IP. Contoh 192, 168, 10.1, 10.2. Kalau munculnya itu, kalian akan kebingungan mencarinya. Pas kalian di halaman, nanti di halaman HTTP-nya atau webnya, munculnya itu bukan nama, tapi IP. Yang kita cari pengertian ASC yang muncul IP tanpa ada penggunaan dari sebuah DNS. Lain dengan DNS. Jadi antara IP dan DNS itu saling keterkaitan. Contoh kita hari ini akan konfigurasi DNS. IP itu mau kemana pun, contoh kita konfigurasi DNS, web server, webmail, semuanya wajib konfigurasi IP. Jadi IP itu kunci utama untuk nama konfigurasi yang lain. Fungsi DNS, penerjemahan nama domain, pemelayanan, etc. Nah, di sini kelebihan dari IP itu namanya lebih salah satunya memudahkan pencarian jaringan di internet. Ada IP itu kalau misalkan tanpa ada IP, kalian bisa menerjemahkan sebuah satu. Kemudian ini pemasangannya sangat mudah. Karena nanti kita saat praktek itu mudah sekali. Karena IP itu ada berapa kelas IP? Tahu? IP itu ada 5. Mau apapun yang kalian cari nanti sesuaikan. IP mana yang kalian pakai? Nanti praktek. Itu kelas IP. Nanti kita bahas saat kalian praktek. Ternyata IP address dapat diterapkan dalam sistem keamanan. Di dalam komputer itu kita bisa menggunakan IP sebagai pengaman atau security. Itu satu. Yang kedua, di sini profesionalis, lebih sederhana. Yang paling menonjol itu adalah gratis. Penggunaan IP itu tidak berbayar. Jadi gratis. Kenapa IP banyak sekali menggunakan? Karena IP itu bersifat gratis. Di sini ini untuk DNS-nya sendiri. Yang satu itu ada kemudahan penggunaan, skalabilitas, redundansi, caching, penemuan layanan atau manajemen pembaruan. Jadi setiap dalam konfigurasi itu sendiri ada yang bisa pembaruan, update. Tahu update?
Mungkin HP kalian atau sistem operasinya itu sendiri. Sistem operasi contoh. Sistem operasi yang ada di HP kalian itu kita menggunakan Jelly Bean. Tahu Jelly Bean? Atau misalnya Android. Android versi 9. Kalau misalkan kita update itu menjadi versi 10. Itu contoh pembaharuan. Kalau di dalam sebuah teknologi. Nah, di samping kelebihan, ternyata sebuah itu memiliki kekurangan. Nah, di sini. Ini kekurangannya. Kekurangan IP. Yang pertama itu sulit dihafal. Coba kalian kelas A sampai kelas E coba dihafal 192, 188, 10.1 itu IP 1. Yang kedua 10.3 sampai ke 1000.1 contoh. Bisa kalian menghafalnya? Itu satu kelemahan dari sebuah IP. Di sini tidak sepenuhnya aman. Benar? Kenapa? Kalian punya wifi di rumah? Punya. Bisa dihack nggak? Istilah lain dibobol password bisa? Kalau misalkan dari itu bisa, contohnya seorang hacker itu menggunakan IP dari TPW kalian seperti itu IP. Nah, itu kerenggangan, kekurangan dari sebuah IP. Di sini IP address sangat bergantung pada provider internet. Ada ketergantungan, tidak bisa berdiri sendiri tanpa internet IP. Karena membutuhkan sebuah internet. Kalau misalnya internetnya mati, IP berfungsi. Itu kelemahan dari sebuah IP address hanya bisa digunakan pada satu perangkat. Nah, untuk nanti saat kita bermigrasi DNS, saat migrasi IP address, IP itu tidak mungkin bisa dalam satu komputer atau satu perangkat digunakan oleh dua IP. Tidak mungkin. Komputer isinya dua, pasti tetap satu perangkat, satu IP. Good. Nah, blacklist, tahu blacklist? Di blok. Sering kalian situs terblokir, IP-nya 192.0.101 blokir. Nah, apalagi situs-situs yang di luar jangkauan kita. IP-nya terdetek misalkan dari pengamanan jaringan dari pemerintah kita, pasti blacklist. Nah, kekurangan dari DNS sendiri. DNS juga ada yang namanya ketergantungan terhadap server. DNS itu menyimpan sebuah domain. Contoh kalian itu mencari kayak tadi. Kalau tadi mau diterjemahkan dahulu, kemudian disimpan di dalam sebuah server. Nah, itu. Mana lagi? Di sini kalau misalkan si server itu, contoh si server satu misalkan, contoh server udah menyimpan file kalian di sini, udah menyimpan nama kalian, terus ada bukan kekurangan dari terbatas, muncullah di sini caching tidak konsisten, terus kurangnya privasi, keamanan kurang. Oke, sampai sana bisa dipahami sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Boleh? Yang mau bertanya? Silakan. Ada? Boleh? Ada? Ya, Au? Barangkali mau tanya? Oke. Bisa dipahami ini bisa sampai sini? Bisa. Nah, bisa. Atau kita perlu ulang lagi dari awal? Atau cukup? Cukup. Jadi pada intinya sebuah IP dan DNS itu memiliki satu keterkaitan satu sama lain. Konfigurasi IP berfungsi untuk mengamankan IP atau pembuatan IP. Sedangkan untuk DNS sendiri membuat database. Ini bisa jadi bukti kalian. Contoh saat akhir kalian nanti kita membuat project yang kita buat dari konfigurasi ini. Contohnya satu, kita bisa membuat database. Database itu ada banyak. Di sekolah itu ada website. Di sekolah siswa-siswa SMK di Kota Indonesia itu ada database-nya. Nama-nama kalian itu berbentuk database. DNS dimusikkan di sini. Kalian di SMP pernah melihat yang namanya contohnya ulangan e-learning? Ulangan e-learning atau misalkan AMBK atau asesmen pernah nggak?
Pernah? Kenapa nama kalian muncul? Saat kalian, Pak, kenapa saya bagi kartu? Nah, kenapa kalian ada nama kalian, ada kartu kalian? Itu dari database yang dimulai dari sekolah. Bukan dokumen. Itu dari sebuah database buat apa penting itu. Nah, untuk sekarang kita mencoba, ya, di sini kita mencoba untuk konfigurasi IP dan DNS. Nah, sebelumnya, biar kalian jangan ngantuk, kita bakal semangat kalian. Coba ya, ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Masih kurang, masih kurang. Coba satu orang ke depan yang barusan. Mau coba? Boleh. Yang semangat, sih yang semangat sih. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Sudah semangat? Nah. Nah, untuk sekarang kita coba bagi kelompok. Buat kalian kita bagi kelompok. Mau dibikin berapa kelompok nih? 14 kelompok? Atau mau 2 orang, 2 orang, 3 orang, atau 4 orang? 2 orang aja? Ya. Boleh. Mau gimana kelompoknya atau ini aja? Gimana kalau ini 1, 2, 3, 4, 5? Biar kalian gak usah pindah tempat dulu, terus aja. Boleh? Silakan. Kalian buka komputernya, silakan. Kursinya dipindahkan menghadap ke komputer. Boleh sama kalian yang belum kemarin kan habis instalasi nih. Boleh dibuka file instalasi yang kemarin. Kita coba sekarang praktekkan IP address dan DNS server. Coba. Oke. Langkah pertama udah semua? Belum? Belum. Silakan buka dulu. Semua dibuka. Buka virtual box-nya ya. Ada? So, boleh. Nah, sebelah sini. Ada ya? Ada yang belum? Terina ada belum? Udah. Kita muncul di halaman ini ya. Di halaman login. Di sini. Langkah pertama, setelah kita selesai menginstal Linux Debian, karena kemarin kita sudah menginstal, kita lewat untuk menginstal. Langkah selanjutnya, muncul tulisan login di sana. Kita memasukkan username. Nah, untuk username, silakan kalian masukkan. Tahu username? Username yang kalian buat saat kemarin instalasi. Coba masuk. Untuk passwordnya, yang kemarin kalian password ada 2 nih. Ada yang satu untuk tamu, untuk diri sendiri. Nah itu untuk yang pribadi masukkan. Masukkan password yang untuk kemarin. Masuk? Oh, semua, sampai semua masuk. Oke. Udah masuk ini? Iqbal udah? Oke. Hari udah? Oke. Ya. Bersihin udah belum? Oke, udah. Kalau sudah, perintah selanjutnya ketikkan perintah SU. Coba ketikkan SU sampai muncul password ya. Nah, di sini ketikkan SU. Passwordnya sama dengan yang tadi. Pilih enter. Itu sampai masuk ke directory. Di pinggirnya itu ada nama kalian nanti muncul. Itu ya. Kalau misalkan kalian kemarin dikasihnya apa, contoh nama sendiri itu sampai muncul. Home,
garis miring nama direktori dari yang kalian buat. Kalau udah sampai sana berarti kalian sukses masuk ke direktorinya. Sampai sini paham? Kalau misalkan dia nggak mengerti, boleh kalian bertanya. Kita sampai bersama-sama, kita bareng di sini, kita buat dulu semua. Langkah selanjutnya, ketikkan sama kalian. Coba diketik di sini perintahnya apt strip get install MC. Kita menginstal dulu itemnya. Kita masuk ke MC. Coba apt strip get install MC. Sampai muncul tulisan Y atau N. Sama kalian jangan dulu diketik Y. Diamkan dulu karena sebelum ini ada perintah. Masukkan terlebih dahulu CD1 Debian di bawah pojok kanan. Boleh? Ketemu? Ada? Caranya di pojok ini, tadi sini. Nah, di sini klik kanan di gambar DVD. Klik kanan dulu sama kalian. Coba klik kanan. Sudah. Klik kanan, ambil tuh. Terus this file, masukkan CD 1. Kalau misalkan udah, ketik huruf Y. Udah semua sampai sana? Mana yang belum? Ada yang belum? Mana yang belum? Ini udah. Oke, ini udah. Bunga udah? Kalau sudah, silakan pilih enter. Sampai berhasil. Kalau misalkan sudah sampai di sini, berarti kita sudah masuk, sudah menginstal IP-nya itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembuatan sebuah IP. Di sini ada perintah ketiga. Setelah proses instalasi beres, langkah selanjutnya kita membuat IP yang kita inginkan dengan menuliskan perintah mcd. Nah, sebelum di sini, untuk IP gimana nih? Mau sesuai kelompok kalian atau kalian tentukan? Sesuai kelompok? Boleh. Contoh, ini kelompok 1 boleh. 192, 108, 1 titik berapa itu boleh. Karena di sini bebaskan. Contoh, yang ini 1.1. IP yang keduanya contohnya 1.2. Yang AUL contoh 2.1. Berarti yang ini yang terakhir 14. 14.1.2. Pak, gimana kalau misalkan IP-nya itu belakangnya dirubah? Kenapa gini? 14.100 tak boleh? Boleh. 14.100, 14.101 atau 9. Nah, sekarang ketikkan mcd garis miring ya. etc garis miring networking interface. Di sana itu ini harus muncul seperti ini. Kalau misalkan yang nggak muncul, nah harus muncul seperti ini ya. Coba. Yang bermasalah yang nggak ketemu boleh acungkan tangan. Yang nggak muncul. Oke. Dia tidak muncul. MCD berarti networking interface, beritanya udah benar. Oke, MCD.
Ada perintah kesalahan di dalam query. Saat kalian misal ini, CD berapa yang kalian masukkan? Coba dicek CD ini. 1. Oke. Mouse. Ya. Nah, di sini coba kalian sama ini. Kalau misalkan nggak bisa sama ini, boleh sama nano coba. Boleh sama itu juga. Kalau misalnya mau edit boleh, pakai nano juga boleh. Itu nggak ada masalah buat kalian. Ada lagi apa masalah? Oke. Udah semua masuk? Ya. Coba sama lagi. Oke. Oke. Nah, gini, yang dia itu tadi ada kendala, ada kesalahan. Apabila misalnya kita contoh satu huruf ada yang kurang, kalau di sini itu beda ya konfigurasi itu. Kalau misalkan ada satu huruf yang kurang, itu masalah. Maka kalau misalkan hurufnya lebih dari satu, masalah juga. Misalkan spasi nggak ada, nggak bakal muncul. Perintahnya pasti error atau the miss. Nah, di sini kalian udah masuk ke sini. Perintah pertama, kalian merubah, di sini ada, merubah allow hotlock menjadi auto. Kita otomatiskan. Ada yang ke bawah, di tulisan paling bawah di sini nih. Nah, di sini yang ini, kan ada tadinya itu allow hotlock dirubah menjadi auto ethernet 0, disingkat ETH 0. Udah? Ke bawah. Yang kita lihat di monitor itu pasti bukan statik, tapi dirubah menjadi statik. Ya udah. Yang belum? Langkah selanjutnya, kalian di sini kenapa yang ini muncul? Sedangkan yang kalian karena sini itu kita mengetik sendiri. IP-nya dari mana Pak? Yang ini IP. IP yang ini itu dari IP yang disesuaikan. Kita buat IP sendiri sesuai kelompok kalian sendiri. Contoh, address 192.98.10.1. Karena Bapak mengambil IP-nya 10.1. Yang satu lagi di sini ada netmas. Kalau netmas ini 255.25.0. Yang di sini gateway-nya yang pertama itu IP 1.10.1. Kalau yang bawah mas 10.2 untuk gateway. Untuk networknya kita nolkan. Contoh kalian di sini boleh Pak aku mau yang sami tapi ini beda. Beda misalkan 1, 2, 3 beda. Boleh Pak? Boleh. Di sini misalkan 3.1, 3.2, 3.0. Sesuaikan dengan kelompok kalian. Itu boleh disesuaikan sama kelompok kalian. Coba diketik. Ya. Address. Penulisannya sebentar ya. Yang kemarin. Boleh? Tunggu dulu sampai sana dulu. Tunggu.
Yang kali itu IP-nya berapa? 92.168.12 Oke. Yang ini? 92.168.12 Networknya? Oke. Indra, IP-nya berapa nih? 10 titik? Oke. Mas. Udah semua? Tunggu dulu itu. Berarti Indra udah? Oke, santai aja. Yang ini berapa ini? 2.1. Netmas 255 255 250. Gateway 198.2.2. Oke, networknya 2.0. Ini udah. Ini berapa? Yang geser. Gateway-nya oke. Nah, langkah selanjutnya kita simpan F2, F10. Oke, gimana Sa? Nah, apakah F2, F10 itu digabungkan? Yang pertama itu, ini. Pertama kita tekan dulu F2 itu untuk menyimpan. Ya. Coba tekan F2 untuk menyimpan. Muncul tulisan save dan cancel. Coba kalian enter. Enter. Nah, udah? Tapi kenapa masih tetap di sana? Nah, di sini ada F10. F10 di sini untuk keluar. Sekarang tekan F10. Coba. Udah? Bisa kan? Jadi intinya F2 untuk menyimpan, F10 itu untuk keluar. Ingat ya, itu perintah di dalam ini. Kalau misalkan nanti kalian ada buat IP lagi harus diingat, ternyata untuk menyimpan itu F2 dan F10. Tidak usah disatukan. Di sini saya satukan F2 dulu baru F10. Dipahami sampai sana? Nah, sekarang kalian kan tadi membuat IP nih, yang barusan. IP mah ingat, IP-nya masih diingat. IP dari kelompok kalian masing-masing. Nah di sini kalian coba buka. Coba dulu ini dulu. Jangan dulu di restart. Coba dulu kalian ke check adapter setting. Di mana di sana? Coba di bawah ada gambar jaringan di bawah. Coba di bawah. Yang gambar kayak gini, gambarnya itu seperti komputer, kotak. Coba. Ketemu? Oke. Klik kanan. Pilih Open Network and Sharing Center. Muncul di sana ada control panel, change adapter setting, change advanced sharing, terus di bawahnya ada home group. Kita pilih yang change adapter setting yang kedua. Sampai muncul ada internet, ada virtual box. Siapa yang belum muncul? Boleh acung kanan yang belum muncul. Muncul semua. Kita pilih yang virtual box. Boleh double klik, boleh klik kanan. Pilih proper place. Ada pilih. Kita scroll ke bawah. Yang udah muncul scroll ke bawah. Pilih internet protokol versi 4. Double klik di sana. Nah. Di sini sampai muncul di sini ada obtain sama use. Kalau itu misalkan ada bekas itu dibuang dulu, sesuaikan IP dengan IP kalian. Yang belum contoh.
Di sini. Kalau misalkan coba klik sama kalian ini Okten. Oktennya diklik coba. Okten diklik. Okten diklik Oktennya. Coba. Bilang nggak IP-nya? Di sana itu awalnya itu kalau misalkan nanti kalian membuat sebuah IP, kalau misalkan komputer baru, posisi seperti ini. Okten pasti. Dikliknya Okten seperti Okten. Nah sekarang gimana kalau misalnya di sini kita klik yang use the following IP address. Coba diklik use. Bapak yang bertanya. Ya. Ini Pak kalau muncul diklik. Diklik kamu muncul. Nah di sini emang benar kalau misalkan kita udah milih Okten, terus IP tidak muncul, pilih use. Di sini itu kalian mengetik ulang IP disesuaikan dengan IP yang kalian buat tadi di MC edit. Boleh. Di sini diklik IP-nya dibuat. Sesuaikan dengan IP kalian. Cuma bedanya gini. Kalau yang tadi itu kan IP di sini. IP-nya itu kan kalian itu belakangnya contoh. Tadi yang 10 siapa yang 10? 10. Kan yang atasnya itu IP pertama itu 10 titik 1. Kita balikkan posisinya. Itu ya, yang bawah kayak ini. Tadi kan buat yang ini. Nah, yang gateway itu yang kalian itu yang di atasan. Nah, ini kan cuma begini. 1, yang gateway itu 2. Nah, di sini dibalikan. Untuk IP address jadi 2. Gateway yang jadi 1. Bedanya ditukar posisinya ditukar. Coba. Udah? Ya ini udah. 2.2. Berarti gateway-nya 2.2 ya? Oke, 2.1. Kalau udah pilih oke. Udah pilih oke. Oke. Terus kembali ke halaman Linux konfigurasinya. Nah, di sini kalau misalkan udah semua udah, silakan ketika kita restart dulu. Kita restart, coba kita restart dulu IP-nya. Perintahnya garis miring etc. Garis miring init titik D garis miring networking spasi restart. Dan pasti perintahnya itu warning kan? Ya. Warning. Nah, di sini itu kita harus menginstal 2 kali. Gak usah diketik sama kalian. Di keyboard ada panah, arah panah, kanan, kiri, atas, bawah. Sama kalian coba diklik yang ke atas, arah atas. Nah ini kan gini, contoh arah atas. Nah, muncul lagi kan? Nah kalau misalnya udah muncul, diklik lagi, di enter lagi. Enter, muncul, silakan enter. Bunga boleh enter. Nah di bawah ada muncul, gimana? Wah, gimana? Gak ada tulisan. Oke. Coba masuk ke MCD coba. Nah, bukan itu, yang MCD. Yang MCD perintah yang masuk ke lagi title. Coba perhatikan untuk tulisannya. Ada yang kurang nggak? Yang address kurang S. Coba dimasukkan. Yang satu kesalahan huruf itu berpengaruh. Coba. Simpan lagi. Ingat tadi simpannya? F2 F10. Coba di restart lagi sekarang. Nah, boleh. Ternyata ya satu huruf itu berpengaruh. Satu huruf saja itu berpengaruh. Jangankan huruf atau spasi, tadi sini ada perintahnya.
SAS RTC unit D networking data. Networking data tanpa spasi tidak akan muncul. Jadi konfigurasi itu intinya kalian harus teliti. Itu kunci dari konfigurasi. Kalau sudah semua? Perintah selanjutnya kita ketikkan if config. Memunculkan IP-nya. If config. Awas. P dengan F bermasalah. Kalau misalnya kalian ketik if config bisa. Boleh? Enter. Nah, Ethernet 0 muncul. SMS muncul. Yang masnya muncul. Muncul. Yasir muncul. Iman? Nah, untuk sekarang tadi kan gini, IP Katarina itu tadi kan Katarina apa kalau misalkan IP itu pengecekannya itu kalau misalkan kita udah TTL berarti masih itu kemarin materi yang kemarin. Nah, kita buktikan sekarang. Benar nggak sih materi yang kemarin itu? Katanya kalau TTL itu kunci dari suksesnya sebuah konfigurasi dari IP. Kita coba sama kalian ketika Mau ya. bertanya. Oke? Ini kenapa kalian? Masih? Ya. Pak Hilal, coba di sini. Coba di MC Edit. Auto Ethernet 0, address 192, gateway network. Oke, address 192.8.4.1, netmask 25.25.550, gateway 9610 titik. Nah, kenapa ini 10, Neng? Ini kan 10. Ya. Tapi di sini 4. Nah, di sini 4. Di sini juga 4. Coba simpan sama Bu. F2, F10. Nah, sekarang restart lagi coba. Nah, arah atas. Boleh. Satu lagi. Ya, enter. Oke. Satu lagi. Tab. Jadi sini ada bisa lagi. Address, Ethernet, static, ini static, auto, ETH. Ini O0. Ini static, oke, address. Mas, gateway. 4. Nah ini 10 harusnya 4 kan? Oke, coba masuk enggak? Masuk. Oke, masuk. Coba lagi ke yang satu lagi. Berarti 4.2. Masuk. Itu udah beres. Berhasil kalau itu. Coba di titik pin 192 titik 168 titik IP yang kalian buat berapa? Coba. Oke. Nah, muncul gini ya, TTL, oke? Untuk menghentikan, contoh ini kan ada nih kalian. Kalau di limit itu muncul, terus tanpa berhenti. Caranya itu dengan kontrol Z, CTRL Z. Disatukan ya. Kalau tadi kan F2 F10 itu dipisah. Kalau sekarang kontrol baru Z. Berhenti?
Selanjutnya berarti IP yang satu lagi. Ping lagi ke IP yang satu lagi. Oke. Di pojok kanan bawah atau misalkan di pojok kiri bawah atau di atas kanan, search sama kalian CMD, huruf C, M, dan D. Untuk apa itu? Sama, pengujian di CMD. Sekarang buka CMD-nya. Kalau yang tadi itu kita uji di Linux-nya, sekarang di CMD-nya. Coba sekarang langkahnya sama aja ya. Untuk langkah sama, untuk langkahnya sama, ping-nya sama, ke IP yang kalian buat. Oke, lanjut. Satu lagi. Saya, kalau misalkan empat-empatnya TTL, berarti kalian berhasil. Konfigurasi IP address berhasil. Oke, bagus. 1, 2, 3. Coba yang bukan satu lagi. 3. Oke, 4. Nah, sekarang ini buka, coba dicek ini. Nah, jadi kan ini 4 orang, 5 orang, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti hampir semua berhasil ya? Sudah, itu lagi coba. Arah atas saja. Nah, kalau misalkan itu, nggak usah ketik langsung aja. Ini kan kita langsung aja arah atas. Ya kan? Dengan 2. Nah, jadi kuncinya itu ini. Kalau misalkan kalian ping 152.8.1, nggak usah diketik lagi. Cukup dengan arah atas yang di belakang. Itu mempercepat waktu. Berhasil ya? Sampai di sini. Ada yang menanyakan terlebih dahulu untuk masalah IP. Kalau kelihatan kalian untuk IP, alhamdulillah. Yang kemarin ibu materi disampaikan, ternyata saat dipraktekkan itu seperti apa sih? Mudah atau gimana sih untuk IP itu? Yang mungkin kata kalian, Pak, konfigurasi itu seperti apa sih? Bingung. Ternyata setelah praktek itu tidak sesuai yang kalian intinya ada kemauan. Kalau kalian ada kemauan, pasti ada cara kalian berhasil. Itu untuk IP. Nah, untuk yang sekarang, boleh pakai semangat dulu, boleh? Mau pakai semangat boleh? Ya sih boleh. Ya. Kita semangat dulu aja. Preskan. Pak, untuk perhiasan semangatnya yang tadi apakah baru? Oh yang baru ya sih inisiatif bagus. Boleh. Mau yang tadi? Boleh. Iya, berhubung ini saya ada yang baru untuk dia semangatnya. Boleh. Untuk pertama-tama kayak yang tadi sama, namun nanti untuk akhirnya menyala. Menyala. Boleh. Ada tambahan menyala kawan-kawan. Menyala lampu. Boleh sip. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya siap lanjut. Nah, yang satu IP sudah beres. Nah yang sekarang itu tentang DNS. Kalau untuk langkah-langkahnya sama dengan IP, sama aja. Bedanya kalau di sini kan apt get install MC. Kalau sekarang diganti dengan bin. Langkahnya sama aja. Untuk CD-nya sama. Ya, nggak usah. Kalau kecuali untuk misalkan untuk proxy, web server, itu menggunakan CD 2 atau 1. Ada juga dari 1 ke 2, kembali lagi ke 1. Untuk DNS kita sama dengan IP. Nah untuk langkahnya sama kayak tadi. Perintah yang pertama apt strip get spasi install spasi MC. Nah sekarang diganti apt get install spasi bin.
sudah sama perintahnya di enter. Kalau tulisan sama Y dan kita pilih masukkan sininya. Itu sini yang aja belum itu. Oke. Sampai muncul ya tadi udah. Nah, di sini ketika dia saat ketika dia itu sampai di sini. Oke. Sekarang ketikkan CD spasi garis miring ETC garis miring bin. Kalau tadi bin 9, kalau sekarang cuma binnya aja, dibuang 9. Ini untuk masuk ke mana? Ini untuk masuk ke directory bin atau ke DNS. Masuk, muncul sampai ke sini ada tulisan etc garis miring bin. Kalau ini kan tadi bawaan dari kelompok kalian. Kalau di sini kan nama bapak. Makanya tadi tugas dari nama kelompok kalian harus masuk ke bin dulu. Udah? Dilihat cek sampai udah. Kalau sudah, ketikkan nano spasi named dot config atau conf disingkat. Pilih enter. Nah, masukkan. Ada ke zona masuk ke include ada ini kayak gini. Di sini tugas kalian. Ini dari mana, Pak? Ini nggak ada. Ini nggak ada. Tapi kita membuat sendiri. Yang digantinya mana, Pak? Ini kan nama apa ini? Ini dengan kelompok kalian. Tadi namanya apa? Coba yang itu. Itu yang itu. Pari. Nama kelompoknya apa, Pari? Kelompok 12. Kelompok 12. Berarti di sini boleh. Namanya boleh kelompok 12.com. Kelompok 12, jangan pakai spasi ya. Kelompok 12.com. Boleh. Pak, boleh nggak? Kalau misalkan namanya mau rada keren, boleh. Pari sama siapa? Pak Pari sama Randy. Pandi. Boleh. Singkatan dari nama boleh. Gimana kalian? Tapi intinya apa yang ditulis di sini harus sama sampai akhir. Kuncinya itu. Nama ini harus sama dengan nama yang di. Boleh sama kalian ketika John spasi tanda kutip 2 ya. Nah, si kutipnya itu pakai kontrol, jangan satu-satu klik. Itu salah. Tapi langsung pakai zip. Tuh. Boleh. John 7.com boleh. 12.com boleh. 13.com Pak boleh. 10.com, 1.com disingkat tadi menjadi 1.com. Itu kan 1.com. Jadi singkat Pak 1.com boleh. 2.com boleh. Burin.com boleh. Lanjut. Ke bawahnya berarti tipe master. Silakan ini ketik. Sampai akhir ketik dulu sampai akhir ketik. Perhatikan spasi tanda kutip koma garis miring. Kurung berawal buka titik koma harus diperhatikan. Oke, ya. Tipe master file. Ini garis miring DB. Kunci dari DNS itu ada di
si DNS itu awalnya dari sini. Pembuatan database itu ada di John 1. Kemudian nanti ke depannya itu ada di CP, DB lokal atau DB yang kita buat. Kuncinya cuma ada 3 untuk DNS. Usahakan di sini harus benar. Diingat untuk nama ininya. Nah, nama ini tolong diingat. Karena ini nanti berpengaruh. Di sana juga sama. Kalian yang diingat. In ADDR dot apa? Dot titik bukan apa? Dot tipe master titik koma. Tunggu dulu sampai akhir ya, saya tunggu dulu sampai di akhir. Karena di sini menyimpannya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu F2 F10, kalau sini beda. Ini 1 beres, 2 beres, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelah sana siapa yang beres? Sebelah sini udah semua. Tadi beres belum, Dis? Sabuk aja, Dis. Bagi yang sudah, untuk menyimpannya, ketikkan CTRL plus X plus Y. Jadi tiga-tiganya disatuin. Ctrl E Y. Ctrl E kemudian Y, enter. Bisa? Oke, ya ini oke. Nggak bisa? Sudah. Nah, langkah selanjutnya kita ketikkan CP DB lokal. Di mana Pak di sini? Kan tadi kalian udah menyimpan nih. Udah menyimpan, kan muncul seperti ini. Kosong. Ketika di sini CP spasi DB dot lokal spasi DB dot nama kalian yang tadi, nama yang di John, nggak usah pakai .com, nggak usah, nggak apa. Karena nama kalian tadi kelompok 8.com, nanti di sana CP spasi DB titik lokal spasi DB titik. Jadi intinya gini, kan awalnya itu bawaan dari DNS itu lokal, mau diganti dengan database di atas nama kalian sendiri. Nah ini, coba udah. Kalau udah, masukkan IP ini, kan ini 1.9 itu IP kalian. Bawaan dari DNS-nya itu atau konfigurasinya itu 127, kita ganti 127 itu ke 192. Ketikkan samanya CP spasi DB titik 127 spasi DB titik 192. Daman? Ya, CP DB 127 spasi DB titik 192 enter. Nah, kalau misalkan udah gini, udah ada masuk seperti ini. Nah, kalau misalnya udah gini, udah kan dimana masuk? Kita panggil. Ada nggak IP DNS yang kalian buat tadi? Ada nggak? Caranya nano spasi DB titik nama DNS kalian.
Jangan mengikuti yang puji ini. Oh ini yang Bapak. Bapak muncul. Ini mah yang Bapak, nggak bakal muncul sama kalian. Udah? Muncul? Nah, kalau udah muncul lihat di sini itu kan di kalian itu ada localhost nih. Perintahnya hapus localhost ganti menjadi nama kalian.com. Nah, yang Bapak ini kan udah diganti nih. Yang kalian ini localhost semua. Ini juga sama. Awas, di sini ganti nama kalian kelompok.com tanpa menghilangkan titik. Jangan pernah menghilangkan titik. Dan ini juga sama. Ketikan seperti ini sama, ya. Yang disama-samakan kayak ini, yang bedanya cuma 2. 1, 2, 3. Samakan aja semuanya. Nah itu awas, CPM. Awas salah ketik. Burin.com. Awas satu huruf berpengaruh. Renewal.com. Boleh. Lanjut ke bawahnya. IP, ketikkan IP kalian berapa tadi? IP-nya IP kalian ya, IP yang dibuat. Berapa tadi IP-nya? Kalau yang dibuat itu 10.1 berarti kalian ngambil yang berapa itu? 2 titik berapa? Kelompok 2 berarti 2.1. Kelompok 3 3.1. Sama semuanya ini. Nah, ini yang saya yang tadi berarti 192 168 4 titik. Nah itu. Lanjut lagi bawah. Tuliskan lagi itu yang sekarang. Itu ya. www. Enter. Ya, enter. Tab. Oke. Ketikkan huruf besar in. Tab. A. Tab. IP lagi. Sama. Enter, satu lagi, main. Oke, IP-nya sama lagi. Samakan IP-nya. 98.4.1. Yang sudah menyimpannya sama. Tadi kita sudah apa kalau menyimpan ini? So, silakan. CTRL X Y enter. Itu untuk nano DB nama kalian. Sekarang nih. Sekarang kita merubah IP yang tadi 127-nya menjadi 192. Kita panggil dengan tulisan nano DB 192. Nano DB titik 192. Sama aja ya, cuma bedanya kadima smk.com atau misalkan lina.com. Kalau sekarang db titik 192. Perintahnya sama. Ini sama. Yang membedakan di sini, Pak, IP-nya gimana? Ada saya ini IP-nya. Ambil aja sama. Berarti yang digantikan ini. Kalau misalkan 192-nya jangan diambil, diambilnya 3 di belakang. Contoh 192, 168, titik 10, titik 1. Ditulisnya bukan dari 192 tapi dari 1.10 titik 168. Kalau kalian 1.4 titik 168. Paham tuh? IP kalian tulis dari belakang, tapi cuma 3 diambil. Boleh di sini. Tuliskan localhost sama kayak tadi diganti dengan nama ini. Nah ini tulisan ini aja. Oke.
IP-nya berapa? 8 titik 168. Oke. Nanti bikin lagi satu lagi. Ini bisa, Randy? 112.98 ini PTR main. Sir, mana sih? Sih ya? Yang mana? Nano, kamu tuh bikinnya enggak? Nah, yang kedua itu jangan kelompok lagi, tapi yang dipanggilnya itu ini gimana ini? Ya. Satu lagi berarti diganti maunya. Itu nanti dibuang. Tab in tab PTF tab sampai sini paham? Ada tanyakan dulu sebelumnya? Nah, di sini perintah selanjutnya ketika nano spasi garis miring etc garis miring resolvi.com CONF muncul nggak? Ada search di sana muncul. Search-nya itu diganti. Ya. Nah lihat di depan di fokus itu search nama file database yang tadi. Yang mau itu ketika Pak yang aku mah nggak ada nama service-nya, itu diketik aja. Diketik sama kalian nama service IP dari kalian. Awas IP-nya jangan sama kayak ini ya, beda. IP-nya kelompok, ingat aja. Kuncinya itu IP kelompok kalian, nama kelompok kalian. Database itu aja dulu kuncinya. Kalau udah seperti biasa simpan, simpannya seperti Ctrl X, Y. Nah, sekarang kita sebelum menginstal DNS-nya, kita pastikan dulu untuk IP-nya terkoneksi dulu. Kan tadi kita udah install IP nih, IP address kan kita udah diinstal. Kemudian kita tertimpa nih dengan DNS. Kita panggil lagi dulu IP-nya. Caranya itu gini. /etc init networking restart. Langkah penginstalan IP yang tadi. Kita panggil lagi. Mau misalkan ketik gimana? Boleh. Arah atas cari sama kalian ada. Bekas kalian ada. Kalau mau cari, Pak, lama carinya, mau ngetik aja, boleh. Tes, panggil 2 kali. Oke, 2 kali ya. 2 kali pemanggilan. Sampai muncul tulisan, oke. Tes. Nah, kalau yang sudah sekarang kita install. Sama langkahnya, initnya sama, yang membedakan networking diganti dengan bit 9. Yang tadi diganti aja. Kan itu /etc init networking restart. Diganti etc init bit 9 restart.
John, cek John. Nano namanya dot config. Coba dicek sama enggak ini. Ada yang salah nggak di komen? Coba cek. John kelompok 8 tipe master file etc bin kelompok tanda kutip John in adr.alpha tipe master file etc bin db nomor 2. Oke, sekarang kita cek cb lalu db 192. Nah, kalau misalnya ada pilot, yang pertama kita pertama cek dulu ke John. Nano namanya dot config. Pak, gimana kalau misalkan udah dicek tapi udah merasa benar, tapi tetap. Terus yang kedua, cek dulu nano db 192. Kemudian nano dari nama kita. Pak, gimana kalau misalkan semua udah dicek tapi tetap pilot? Yang pertama, hapus dulu John-nya. Hapus John. Ketik ulang John. Kalau misalkan itu udah nggak bisa diperbaiki, coba hapus dulu John-nya. Buang semua John. Dulu aja buang semua. Nah, sini berarti kembali lagi ke John ya. Nah ini, tinggal ke John ya. Kemudian membuat database lagi. Timpah lagi yang mana? cpdb lokal cpdb 192. Itu kita timbang lagi. Kalau misalnya itu pasti jalan. Itu kuncinya. Boleh so? Kita aja sama masa boleh. Bisa kan? Ya bisa. Nah, kita sambil nunggu yang Caca. Untuk yang lain yang udah beres ini bisa. Nah, di DNS itu, kalau tadi itu ping untuk apa ping? Perintah ping untuk mencari apa? Ping itu di mana sih? Konfigurasi mana ping? DNS. Nah, kalau di DNS itu ketikkan sama kalian ns log up double o ns log up kemudian nama DNS kalian ns log up nama .com. Oke. Sampai muncul nama kalian. Nah, ini ada yang salah satu nih. Saya cek init D bin 9 nih. Nah, ada yang salah ini. Ini ada yang salah. Coba sama cek lagi. Sini bu, sama. Cek lagi sama gua di nama. Dan kayak tulisannya. Kalau misalkan mau kita boleh nggak apa-apa. Kita boleh. Kalau misalkan dia tidak lebih gampang. Boleh. Apa modifikasi boleh? Gitu. Baru cek ini aja. Ini kuncinya. Titik komanya benar. Masternya benar pengetikan. Ini mana ini? Ini kenapa kurung? Ini lagi nih. Nah, enter. Nggak usah pakai kurung lagi kan? Emang harus pakai kurung semua di sini. Ini Cinga kenapa pakai kurung lagi? Nggak usah pakai kurung.
Nah ini udah ada di atas. Benar. Kontrol F Y. Nah, sekarang periksa lagi di sini. Di mana? Nah, perintahnya di sini coba sama bukan. Betul nggak tulisannya? Udah benar nggak? Kalau misalnya nggak benar, simpan. Keluar lagi panggilan satu lagi. Nama yang 192. Nah, baru sesuai belum? Pak udah sesuai. Cek. Nah panggil di sini. Kita restart dulu. Panggil lagi. Panggil lagi baru coba. Search etc init deh. Bin 9 itu nggak lama itu baca cepat jalan lagi Thailand dan sana sini B sini John sini ada nah ini sama kamu hapus dulu buat lagi ini hapus dulu buat buang dulu ya buat yang baru coba sekarang buat sambung ya sama ya sama ya kalau misalnya ada yang salah kembali lagi ke nano namanya.config ini betul nggak tulisannya ini yang zone sesuai belum IDP cek di sini etc bin IDP kalau udah ini aja kuncinya nano config kalau misalkan ini nah ini nano dp nah ini lagi buat lagi buat lagi cpdp nah ini cpdp lokal yang satu lagi cpdp lokal sekarang pasang lagi apa lagi yang baru? Kunci kesalahan kalau misalkan masih belum ketemu bikin CPDP yang itu kuncinya. Ingat kunci dari sebuah DNS yang pertama John CPDP lokal sama IP. Kalau misalkan yang tiga-tiga yang masih bermasalah, tiga masih berapa bingung ini, hapus John, buat database itu yang buat. Kalau misalkan belum bersih pasti jalan dulu kuncinya. Karena si directory mungkin terkena virus atau gimana, korup, supaya pasti jalan. Yang udah jalan, berapa orang yang jalan? Ternyata dari itu kayak itu karena di dana kurang titik. Sekarang Karena kurang titik koma itu berpengaruh. Nah di sini, ini nggak ada aja. Contoh, ini bukan huruf buka, tapi huruf biasa. Pada saya udah benar, Pak udah benar. Nah itu biasanya kalau kita nggak teliti, ternyata pas teliti udah benar tadi, udah Pak. Pas dicek ternyata ada yang satu dua udah beres semua. Yang belum berapa orang? Stop sambil yang belum. Pak, Ya? ini Pak untuk di terus definisi yang dari ini ada stop yang muncul saya. Untuk yang sasis itu nggak bakalan muncul. Tuh ya. Mana ini? Nah ini tinggal buang. Ini buang satu. Buang. Ketikkan search. ID nanti berapa? Nah yang satu lagi perintahnya sama. NS lookup IP dari kalian. Bisa semua. Nah. Muncul.
hasil akhirnya itu seperti ini. Ya? Yang itu muncul nggak? Yang pertama, NS mana? NS lookup burin, NS lookup burin. Di sini install oke. Nah gini, Pak, kenapa diinstal udah oke, pas di restart udah oke, tapi nggak muncul? Salahnya di mana? Itu bukan di zona, tapi di CP. Nano DB 192 dengan Nano DB nama kalian itu yang bermasalah. Kalau misalkan invalid beda ya. Kalau pilot itu kan restart nggak jalan. Kalau ini mah restart jalan tapi nggak muncul. Ada misalkan kalau misalkan pilot itu kendalanya ada 3. Satu di Nano American config, yang kedua di Nano DB. Baik DB nama kalian atau DB dari IP. Kalau misalkan yang ini install udah jalan, kemudian restart jalan tapi nggak muncul, kesalahannya ada di DB aja. Yang ini. Caranya gimana? Buat lagi CP DB lokal spasi DB nama kalian sama CP DB lokal 127 jadi 192. Itu kuncinya. Bunga tinggal bikin lagi ini. CP DB lokalnya panggil lagi. Nah ini satu, yang ini satu lagi. Nah, sekarang panggil Nano DB burin. Buat lagi ganti localhost-nya aja. Cukup itu aja. Yang kerjain. Boleh? Ayo, udah bikin yang baru. Zonanya udah. Ini udah bikin. Yang COVID udah bikin? Belum. Yang zona. Nah, yang bunga benar. Yang bunga itu nggak ada kurung tutupan ya, nggak ada titik koma belakangnya. Kalau nggak salah, yang bunga itu tadi ya, nggak ada titik koma ya, nggak ada titik koma semua. Jonnya coba videonya itu simbol jon itu kasih jarak. Yo, berapa? Enggak, kamu itu ya titik. Bisa dipahami sampai di sana? Bisa. Oke, kalau misalkan udah bisa dipahami, untuk sekarang kita kerjakan atau analisis. Sebuah ini di sini ada analisis buat kalian. Nah, kalau di sini LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini kalian mengerjakan. Di sini baca sama kalian. Kan barusan kan udah praktek nih. Tuangkan di sini. Di sini ada pertanyaan, ada petunjuk. Baca sama kalian petunjuk. Boleh? Ini kelompok 1 2 3 4 5 ini
Benar. Ini. Boleh. Ini. Ini. Pulpennya ada? Oke, siapkan polinnya, pulpennya. Silakan dibaca sama kalian. Di sini ada perintah-perintahnya sama kalian, boleh. Di sini ada tujuan pembelajaran, alat dan bahan, langkah kerja. Sebelum mengerjakan LKPD membaca doa, kita udah tadi. Memahami mengikuti petunjuk soalnya, silakan dipahami. Tugasnya itu melakukan konfigurasi IP address. Kalian tadi sudah melakukan konfigurasi IP address, melakukan konfigurasi DNS server. Nah, dan sekarang itu kalian di sini ada pertanyaan-pertanyaan dan permasalahan. Sama kalian, silakan diskusikan, jawab apa yang didapat pembelajaran pada hari ini. Silakan sama kalian dijawab di sini di lembar LKPD kalian masing-masing. Di depannya kasih nama kelompok. Contoh nama kelompok 8. Anggota kelompok tuliskan. Ada yang 2, ada yang 3. Kelas tuliskan, sekolah tuliskan. Boleh? Ya. Gurunya. Oke. Isi. Nah, di sana itu ada. Menurut kalian permasalahan apa yang harus diselesaikan buat teknologi? Nah, boleh. Pemahaman. Boleh, silakan. Silakan diisi. Itunya ya. Boleh dibaca, diisi dari hasil yang barusan. Gitu ya. Kita analisis seperti apa sih hasilnya. Analisis dulu sama kalian seperti apa hasil dari konfigurasi IP address dan DNS server itu. Boleh. Menurut kalian masalah apa yang diselesaikan dalam dunia teknologi? Ini kan masalah. Kemudian saya tidak mengira seperti yang pasti. Jadi yang terbuka kurangnya gimana misalnya di sekolah kamu, sebenarnya di sekolah kamu nggak ada yang memperbaiki satu kursus ini kendalanya. Nah, tidak ada yang memperbaiki kerugian dan juga belajar soal ekspresi. Boleh, silakan. Kalau ada ekspresi. Iya.
itu kan ada tentang barusan konfigurasikan IP sama DNS. Ini kan IP, itu udah dibahas. Ini kan DNS seperti apa? Ini kan evaluasinya itu analisisnya itu seperti apa? Jadi menurut kalian prakteknya barusan itu makin seperti apa sih? Analisis IP itu seperti apa? Kalian silakan. Oke, bisa. Ya, udah. Silakan. Ya, sop-sop yang belum silakan. Udah. Udah ya? Udah. Oke, sambil ngisi. Oke, udah. Analisisnya. Sekarang kita evaluasi dulu. Boleh? Kelompok siapa yang mau ke depan? Boleh, silakan. Kelompok 2 berarti Aul sama Rina. Boleh, silakan. Sudah boleh? Yang lain boleh mendengarkan. Ini hasil analisis dari kelompok kalian, teman kalian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mengevaluasi hasil kami dari praktek DNS. DNS atau Domain Name System adalah sebuah domain yang bisa membuat database dan juga membuat dalam CDB jadi program, jadi SMP itu bisa diganti dengan nama besar. Lalu kita juga bisa merubah John menjadi John tanda kutip remote.com tanda kutip. Dan di sana juga kita bisa membuat kita bisa menggantikan localhost.com menjadi remote.com dan juga kita mengisikan IP, contohnya IP saya sama kelompok saya 192 jadi satu namakan 2.1. Dan selanjutnya kita juga akan memasukkan perintah nslookup remote.com dan juga memasukkan perintah nslookup 192.168.2.1. Dan jika database-nya muncul berarti kita sudah berhasil menyelesaikan. Ya, dari saya. Kasih aplaus buat teman-teman. Sekarang tidak mau. Boleh. Penjelasan saya di sini tidak beda jauh dengan penjelasan Ariel barusan. Menurut saya ada tambahan sedikit di perintah search.smk.com. Awalnya saya ada kesalahan. Awalnya itu SMK, tapi sudah dicek itu bukan SMK tapi nama kita sendiri. Contohnya search.rina.com. Alhamdulillah untuk sekarang sudah mengerti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kelompok 2 ini. Sekarang ada lagi dari laki-lakinya. Kalau kira dari
Segera maju Pak. Boleh. Biar seimbang. Yang tadi dari perempuan, sekarang dari laki-laki. Boleh? Salam bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua dari kelompok 10 akan mengevaluasi yang permasalahan tadi yang sudah dipraktekkan. Yang pertama, ada permasalahan apa saja yang harus diselesaikan dalam dunia teknologi. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam dunia teknologi, diantaranya pertama keamanan, yang kedua ketimpangan digital, limbah elektronik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, apa yang akan terjadi apabila tidak ada satu orang pun yang menyelesaikan permasalahan terkait teknologi. Merebaknya berita palsu, bullying, kriminalitas, pembajakan, dan peretasan. Ketiga, sebagai peserta didik, apakah mempelajari konfigurasi ini dibutuhkan? Ya, menurut saya pribadi, karena IP address merupakan pengenal unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke internet. Berikan atau tuliskan kesimpulan dan penyelesaian yang sudah dikerjakan. 4. Apa tujuan dari konfigurasi IP address dari server? Tujuan dari konfigurasi dari IP address dan dari server adalah untuk memudahkan komunikasi dalam jaringan komputer dan mempercepat pengaksesan situs web oleh pengguna. 5. Berikan atau tuliskan kesimpulan dari penyelesaian yang sudah dikerjakan. Dunia komputer merupakan dunia yang serba modern dan canggih, tidak melihat usia atau muda, dan sudah tercapai oleh semua kalangan. Setiap pengguna teknologi harus pintar dalam memilih konten dan informasi yang ada di teknologi. Oke, terima kasih buat dari kelompok. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kesimpulan untuk hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran untuk konfigurasi IP dan DNS, yang dimana keduanya itu saling berkaitan, baik itu IP ataupun DNS. Yang dimana IP sendiri itu seringkali kita jadikan sebagai alat atau misalkan perangkat untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Itu fungsi dari IP. Hasil dari konfigurasi itu sendiri saat tadi kalian praktek, yang pertama itu TTL. Kalau TTL itu berarti berhasil terkoneksi atau terhubung antara IP satu dengan IP atau komputer satu dengan komputer yang lain. Nah, untuk masalah di dalam IP itu masalah itu kalau misalkan nanti ke depannya kalian ada permasalahan konfigurasi yang tidak jalan, pengerjaan NCN atau dibuat tulisan IP. Yang kedua, untuk DNS nama server. Di sini pembuatan database. Tadi barusan banyak yang bermasalah, ternyata permasalahannya itu disalah kurang teliti. Karena itulah untuk kedepannya kalian diusahakan lebih teliti dalam konfigurasi. Oke. Untuk minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari atau konfigurasi tentang proxy server web main. Itu untuk kedepannya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk Bapak, untuk semua. Mudah-mudahan kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, semoga ilmu yang dapat hari ini kita bisa implementasikan bermanfaat. Boleh dipimpin doa. Untuk mengakhiri praktek tersebut, sebelumnya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.